Hai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, adakah saudara yang saat ini engkau mengalami beban berat dalam hidupmu? Engkau sedang menghadapi satu masalah dan persoalan yang berat dalam hidupmu, dan persoalan itu sudah begitu lama menindih kehidupan saudara. Persoalan itu sudah begitu berlarut-larut, dan sepertinya sudah sangat mustahil persoalan itu, masalah itu bisa selesai. Tahukah saudara bahwa ada Tuhan yang bisa bekerja, ada Tuhan yang bisa campur tangan menyelesaikan segala masalah dan persoalan saudara? Melalui renungan pesan suara Tuhan ini, saya rindu iman saudara dibangkitkan dan engkau mengalami campur tangan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan di dalam kehidupan saudara. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah dari Markus pasal yang ke-9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Saudara, konteksnya dari ayat ini adalah di mana ada seorang ayah yang memiliki seorang anak, dan anak ini mengalami kebisuan oleh karena dirasuk oleh kuasa roh jahat. Anak itu begitu menderita, sudah begitu lama anak itu menderita, disiksa oleh roh jahat tersebut. Bahkan anak itu seringkali menyiksa dirinya. Anak itu juga bisu, artinya begitu tersiksanya. Bayangkan saudara, bagaimana seorang ayah memandang keadaan dan kondisi anaknya yang begitu menderita, yang bisu, dan waktu demi waktu melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya oleh karena dirasuk oleh roh jahat tersebut. Tentu saja itu menjadi satu beban persoalan yang begitu berat bagi ayah tersebut. Itu pasti menghancurkan mental ketika seorang ayah melihat anaknya menderita. Tetapi satu kali saudara, dia mendengar tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pertama dia bawa anak ini kepada murid-murid Yesus, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dan pada akhirnya ayah ini membawa anaknya ini kepada Yesus, dan singkat cerita setelah berargumentasi saudara, akhirnya bapak ini berkata, "Jika engkau dapat Tuhan, lakukanlah sesuatu." Dia meminta kepada Yesus supaya Yesus berbuat sesuatu untuk menolong dia, untuk menolong anaknya, supaya dipulihkan, supaya disembuhkan. Tetapi jawaban Yesus adalah, Yesus berkata, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus mempertanyakan kalimat dari ayah tersebut, "Katamu jika engkau dapat." Jadi Yesus berkata, kamu bertanya apakah aku dapat? Kamu mempertanyakan tentang kuasaku. Kamu mempertanyakan apakah aku mampu mengusir roh jahat dari anakmu? Apakah aku mampu menyembuhkan anakmu? Begitulah kira-kira saudara. Lalu kemudian Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada pesan yang sangat penting bagi kita saudara dari renungan pesan suara Tuhan ini. Saudara, seringkali sama seperti bapak ini, kita sudah mempertanyakan apakah Tuhan peduli, apakah Tuhan dapat, apakah Tuhan mampu. Dalam masalah yang saudara alami, mungkin karena sudah begitu berlarut-larut, sudah begitu lama masalah itu menindih kehidupan saudara, mungkin hari ini engkau mulai ragu.
adakah Tuhan? Mungkin hari ini engkau mulai ragu. Apakah Tuhan mengasihi aku? Apakah Tuhan sanggup menolong aku? Apakah Tuhan peduli kepada aku? Apakah Tuhan berkuasa untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan ekonomiku, untuk memulihkan keluarga, atau apapun yang menjadi masalah kita yang sudah begitu lama berlarut-larut? Itu seringkali menumbuhkan, memunculkan pertanyaan dalam diri kita. Apakah Tuhan mampu, Tuhan sanggup? Dengar apa yang menjadi jawaban Yesus kepada ayah dari anak ini, saudara. Katamu, jika engkau sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus mau menegaskan kepada ayah anak ini bahwa bukan kuasaku yang perlu dipertanyakan. Kuasa Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan apakah dia sanggup atau tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Adakah satu masalah yang terlalu besar bagi Dia? Kalau laut pun Dia belah ketika orang Israel harus menyeberang. Adakah mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau mana pun bisa Dia turunkan, burung puyuh pun bisa Dia turunkan untuk memberi makan umat-umatnya. Apa yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah kita, persoalan kita hari ini, tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan kita. Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Atau dengan kata lain, Yesus mau menegaskan masalahnya sekarang ada pada imanmu. Jika engkau sungguh-sungguh beriman, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Sebelum membawa anak ini kepada Yesus, sebelumnya Dia bawa kepada murid-murid supaya murid-murid bisa mengusir roh jahat dari anak itu. Tetapi ternyata murid-murid tidak bisa. Apa kata Yesus? Yesus menegur murid-muridnya yang kurang percaya. Jadi yang Yesus tegur kembali adalah masalah kekerdilan iman mereka. Dan Yesus mau supaya ayah dari anak ini juga tidak memiliki masalah yang sama. Yesus mau ubah konsepnya. Yesus mau tegaskan bahwa jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Murid-murid pun seharusnya bisa mengusir roh jahat itu jika mereka percaya. Ayah tersebut pun seharusnya bisa mengalami mujizat itu jika dia percaya. Itu yang mau ditegaskan oleh Yesus. Kalau kuasa Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan adalah iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup? Dan akhirnya ayah dari anak itu berkata, aku percaya. Dan singkat cerita, Yesus melakukan mujizat dan anak itu disembuhkan. Hari ini, saudara, dalam segala masalah persoalan yang kita alami, dalam beban berat, penyakit atau apapun yang kita alami yang membutuhkan mujizat dan kuasa Tuhan saat ini, jangan pertanyakan kuasa Tuhan. Jangan pertanyakan apakah Tuhan sanggup atau tidak, apakah Tuhan berkuasa atau tidak. Karena langit dan bumi yang sudah Dia bentangkan sudah cukup menjadi bukti bahwa kuasanya tidak perlu dipertanyakan. Yang menjadi masalahnya adalah iman kita. Iman kita, sekali lagi iman kita. Karena kalau di depan mata kita
Kita bisa melihat langit yang Dia bentangkan, dan itu pun kita masih mempertanyakan. Maka sekali lagi masalahnya ada pada iman kita. Kalau hari ini engkau punya masalah yang besar, punya persoalan yang besar, dan engkau mulai berpikir bahwa sepertinya mustahil, sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Bukan masalahmu yang terlalu besar, imanmu yang terlalu kerdil. Bukan persoalanmu yang terlalu besar, terlalu sulit untuk diselesaikan oleh Tuhan, tetapi imanmu yang terlalu kerdil. Karena sekali lagi firman Allah berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, saya punya pengalaman sebagai hamba Tuhan. Saya pernah mendoakan seorang yang sakit. Orang ini masih muda, mungkin umurnya kisaran 40-an. Dan pada saat itu penyakitnya sebenarnya sepele. Dia hanya sakit lambung. Tetapi waktu itu kami berdoa, karena dia dibawa istrinya untuk kami doakan. Kami berdoa. Sekalipun kami berdoa, saya melihat keputusasaan dalam dirinya. Dia selalu berbicara tentang kematian. Dan dia bicara tentang kematian oleh karena keputusasaan. Saya kasih motivasi. Saya berusaha membangkitkan imannya, tetapi dia tetap ada dalam keputusasaan. Bahkan kalau dia lihat anaknya, dia menangis dan dia berkata, kalau nanti aku mati, bagaimana dengan anakku? Dan pelajarannya jadi sangat berharga, saudara. Karena saya melihat akhirnya tidak lama kemudian kesehatannya makin terpuruk. Bahkan sampai akhirnya organ-organ dalam tubuhnya juga kena. Hanya hitungan sekitar 1 tahun. Akhirnya dia begitu drop, dan semakin drop. Dan akhirnya benar saja, dia meninggal dunia. Padahal tadinya penyakitnya begitu sepele. Tapi karena imannya sama sekali tidak ada, dia sudah putus asa sama sekali. Akhirnya keadaannya semakin buruk dan berakhir dengan kematian. Berbeda lagi dengan seorang ibu, di mana satu kali keluarganya mengundang kami berdoa, beribadah di rumahnya, sebenarnya untuk mendoakan sebagai tanda kepasrahan atas kondisi ibu ini. Dia sakit begitu parah, sekujur tubuhnya sudah bernanah, kakinya sudah membusuk oleh karena diabetes. Waktu itu keadaannya begitu memprihatinkan sekali. Tetapi yang luar biasa adalah ketika kami beribadah, dia masih semangat, dia berjuang dengan kekuatan yang tersisa. Dia juga beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun pada waktu itu dia sedang diinfus, saudara. Dia diinfus di rumah, perawat dipanggil ke rumah dan dia diinfus di rumah. Dan waktu itu dia berkata, aku rindu supaya satu saat aku sehat kembali dan aku bisa beribadah kembali di gereja. Dan saya sebagai hamba Tuhan, iman saya juga dibangkitkan oleh karena iman ibu ini. Dan saya berkata, ya Bibi pasti sembuh dan Bibi akan beribadah lagi bersama-sama kami di rumah Tuhan. Dan benar saja, saudara, baik proses akhirnya dia pulih, akhirnya dia sembuh, dan akhirnya dia bisa beribadah kembali. Dokter yang waktu itu sudah mengatakan tidak ada harapan, karena pada waktu itu dokter berkata bahwa dia sudah harus diamputasi oleh karena sudah infeksi semua. Tetapi Bibi ini tidak mau amputasi sehingga semua sudah membusuk dan sudah bau. Tetapi yang luar biasa, dia pulih dan sembuh sekarang, saudara. Jari-jarinya hampir tidak ada lagi, tetapi dia bisa jalan dengan normal. Dia ke gereja, dia sembuh, dia rajin beribadah, dia pulih luar biasa.
biasa keajaiban Tuhan bekerja. Apa yang membedakan ibu ini dengan bapak yang sebelumnya, yang umur bibi ini sekitar hampir 60-an, sedangkan bapak tadi hanya masih 40-an. Tetapi bibi ini sembuh, bapak tadi akhirnya meninggal dunia. Apa yang membedakan? Iman mereka. Bibi tersebut sekalipun sudah begitu parah, dia bisa sembuh karena memang dia beriman, dia percaya bahwa dia pasti sembuh. Sedangkan bapak itu sekalipun keadaannya sebenarnya tidak terlalu parah, tetapi pada akhirnya semakin parah dan akhirnya meninggal dunia karena dia sudah putus asa. Dia tidak bisa bangkit dalam imannya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang menjadi masalahnya adalah iman kita. Dia berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saat ini kita percaya, maka tidak ada yang mustahil. Mujizat akan terjadi. Apapun masalah saudara, percayalah, maka mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Biarlah renungan firman Tuhan ini, pesan suara Tuhan ini saudara, membangkitkan iman saudara. Percaya, apapun masalah dan persoalan saudara, Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara supaya imanmu dibangkitkan dan engkau mengalami mujizat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa kepada setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Saat ini anak-anakmu sudah merenungkan firman-Mu bahwa kalau mereka percaya tidak ada yang mustahil. Kalau mereka percaya mujizat bisa terjadi. Kalau mereka percaya maka kuasa Tuhan akan bekerja. Dan kalau mereka percaya apapun masalah dan persoalan mereka bisa Engkau selesaikan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu ini untuk mereka bangkit dalam iman dan percaya bahwa apapun beban persoalan yang mereka hadapi, Tuhan sanggup menolong mereka. Apapun masalah yang sedang mereka hadapi, sudah berlarut-larut, sudah parah apapun keadaannya, Tuhan sanggup menolong mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anakmu ini, bangkitkan iman mereka dan bekerjalah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saya berharap sebagai hamba Tuhan, pesan suara Tuhan ini sudah membangkitkan iman saudara. Saya rindu renungan-renungan di channel pesan suara Tuhan ini membangkitkan iman saudara, dan berlanggananlah dengan mensubscribe channel ini supaya setiap hari imanmu dibangkitkan. Tetap hidup dalam iman, teguh dalam iman, melangkah terus dalam iman. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, bagikan kepada anak-anak Tuhan yang lain, kepada keluarga saudara, kepada grup-grup media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati. Kalau engkau merasa diberkati dan engkau rindu memberi persembahan syukur sebagai rasa syukur saudara karena saudara diberkati oleh Tuhan, lihat di bawah video ini saudara, di sana ada terdaftar nomor rekening. Saudara bisa memberi ucapan syukur ke sana untuk menopang pelayanan kami. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Amin.